Shalom buat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada minggu ini tema bagi kita adalah berkat. Terambil dari Ulangan pasal yang 28 ayat 1 sampai 6 dan 8. Kita baca bersama-sama. Judul di Alkitab itu langsung tema kita, berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita di bumi ini kita selalu diperhadapkan dengan berkat atau kutuk. Saudara-saudara, kalau kita melihat mana lebih banyak jumlah berkat atau jumlah kutuk, maka lebih banyak kutuknya daripada berkat. Karena hati manusia itu cenderung untuk berbuat dosa. Apa itu berkat? Berkat adalah pemberian Allah yang dibawa pulang. Apa itu kutuk? Kutuk adalah pekerjaan setan atau iblis yang mempunyai rentang yang panjang dan mengambil apa saja yang kita punyai. Kenapa dikatakan punya rentang yang panjang? Sebab orang tua kita berbuat, anak dan cucunya yang menanggung akibat. Maka dikatakan punya rentang yang panjang. Nah, kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa saja yang diberkati oleh Tuhan, hal-hal apa saja yang menjadi berkat yang bisa kita terima dari Tuhan. Yang pertama adalah yaitu perlindungan dan kemenangan. Yeremia 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkau perlindunganku pada hari malapetaka. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu perlindungan kita. Tuhan itu perisai kita pada waktu-waktu kita menghadapi malapetaka. Kalau kita dalam perlindungan Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang menjadi musuh kita, tidak ada yang menjadi lawan kita, karena Tuhan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan. Jadi jelas Tuhan itu menjadi perlindungan kita. Berkat yang kedua yaitu kesejahteraan dan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini mengatakan dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu meliputi berkat rohani, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesenangan, ketenangan. Itu berkat rohani. Lalu meliputi berkat jasmani. Kita sehat, tidak penyakitan, kita kuat. Jadi itu berkat jasmani. Yang ketiga adalah berkat materi. Berkat materi ini Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan. Tadi sudah dikatakan pada ayat yang ke-8 dari bacaan kita. Tuhan akan memberkati segala usahamu. Jadi Tuhan bertanggung jawab untuk memberkati usaha kita. Apa saja usaha kita diberkati. Kalau sudah diberkati sesuai dengan definisi daripada berkat itu, bahwa berkat itu adalah pemberian Tuhan yang dibawa pulang. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Itu makanya tadi pada ayat yang pertama dikatakan, jikalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat itu Tuhan akan kirimkan. Tuhan memberkati kita di kota, Tuhan memberkati kita di ladang, Tuhan memberkati lumbung-lumbung kita, Tuhan memberkati adonan kita, Tuhan memberkati makanan kita, sehingga kita terhindar dari bahaya, sakit, dan celaka. Kita yang dikasih oleh Tuhan, jadi berkat Tuhan itu meliputi perlindungan dan kemenangan, meliputi kesejahteraan dan kelimpahan, dan yang ketiga adalah umur panjang. Amsal pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, umur panjang di tangan kananmu, kekayaan dan kehormatan di tangan kirimu, hidupmu penuh bahagia, dan jalan hidupmu penuh sejahtera semata-mata. Kita yang dikasih oleh Tuhan, apalagi berkat Tuhan yang lebih dari itu? Saya kira tidak ada. Tuhan sudah berikan perlindungan, Tuhan sudah memberikan kelimpahan, Tuhan sudah memberikan umur yang panjang. Nah, jadi inilah berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang hidup berkenan bagi Dia, bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Ini berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, kita yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita supaya berkat-berkat itu kita peroleh? Sebelumnya saudara-saudara, saya mau katakan, berkat itu ada di mana? Berkat itu di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-6 mengatakan, berkat itu ada di atas kepala kita. Kenapa dikatakan di atas kepala? Karena kepala kita yang berpikir. Di dalam Matius 15 ayat 18-19 pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu adalah segala pikiran. Ya, apa yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu pikiran kita harus tunduk kepada firman Tuhan, agar kita tidak kehilangan ide-ide, supaya kita tidak kehilangan berkat. Dikatakan di dalam Amsal pasal 20 ayat 5, dia katakan, segala rancangan yang ada dalam hati manusia bagaikan air yang dalam, hanya orang pandailah yang tahu menimbanya. Dia katakan segala rancangan yang ada dalam hati manusia adalah bagaikan air yang dalam. Air ini berbicara tentang berkat.
Dulu para gembala, ada gembala Abraham, ada gembala Lot, lalu mereka selalu bertengkar untuk memperebutkan sumur yang ada airnya. Sekali lagi, air berbicara berkat. Jadi segala rancangan manusia bagaikan air yang dalam. Hanya orang pandai yang tahu menimbanya. Siapakah orang pandai itu? Orang pandai adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan awal daripada pengetahuan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, adakah di dalam hati kita memiliki takut akan Tuhan? Kalau ada, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Kita yang dikasih oleh Tuhan, berkat itu ada di atas kepala. Ya. Kepala juga itu berbicara pimpinan rumah tangga. Laki-laki adalah pimpinan rumah tangga, kepala rumah tangga. Kalau sudah istri mau menundukkan suami atau menundukkan kepala rumah tangga itu, berkatnya pasti terbalik dan bisa sampai kering. Karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan, biarlah fungsikan terus kepala memang menjadi kepala. Makanya Tuhan berfirman di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Apa dia katakan di situ? Dia bilang, engkau diangkat menjadi kepala bukan ekor. Berkatmu terus naik, tidak pernah turun. Ini berkat Tuhan itu kita akan menjadi kepala. Jadi luar biasa saudara-saudara, pada saat kita diberkati Tuhan dengan dahsyat. Bahkan firman Tuhan tadi yang kita baca mengatakan, Dia akan mengangkat kita menjadi kepala seluruh bumi, menjadi pimpinan seluruh bumi. Bumi, orang-orang yang ada di bumi ada gemetar melihat anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita yang dikasihi Tuhan, ini juga dikatakan berkat anak sulung. Ya. Kita yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dikatakan adalah anak sulungnya Tuhan. Ya, anak sulung Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita dapat mendapatkan berkat Tuhan itu? Yang pertama kita yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan berkat Tuhan yang dahsyat itu, yang pertama kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan maksudnya adalah kita harus rajin membaca Alkitab. Ya. Karena untuk melakukan firman Tuhan itu sudah dikatakan bahwa tidak ada yang berat. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Untuk melakukan firman Tuhan itu tidak ada yang berat. Jadi kita harus rajin membaca Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus supaya hikmat Tuhan itu mengajari kita. Jadi kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus rajin membaca Alkitab. Minggu yang lalu juga saya sudah sampaikan bahwa di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jelas kita yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kebenaranlah berkat Tuhan dicurahkan. Nah, inilah cara bagaimana supaya kita memperoleh berkat Tuhan itu. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita memperoleh berkat Tuhan, yang kedua kita harus membangun relasi dengan manusia. Sebab tidak mungkin manusia itu hidup sendiri.
Kita butuh orang lain. Dan orang lain pun butuh kita. Saling membutuhkan. Oleh karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kebaikan-kebaikan kita perlu diketahui semua orang. Karena dengan berbuat baik, kita akan menerima berkat. Dengan melayani, kita akan menerima berkat. Jadi saudara-saudara, makanya firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, jadi kejujuran itu akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Di mana saja kalau kita punya prinsip kejujuran dapat dipercaya, maka berkat-berkat Tuhan itu pasti mengalir. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi cermin bagi kita, supaya kita hidup benar melakukan firman Tuhan, melakukan ketetapannya, sehingga kita diangkat menjadi orang yang menang. Tuhan menjadi perlindungan kita, umur kita juga panjang. Jadi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan memberkati kita. Amin.